Nah, gitu loh. Dan ini kenapa kita bikin seri ini oh, untuk nyasar seri ini dia nih. Udah ready nih di Sportaholic Store. HZ Flow. Kira-kira gimana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hols, balik lagi kita di Sportaholic TV bersama saya Mas John. Dan tentunya di video kali ini kita akan membahas lagi-lagi sepatu lari Hols. Sepatu lari yang baru-baru ini 910 keluarin untuk kalian para pelari yang baru memulai ikut-ikut event-event maraton atau half marathon. Event-event long run lah. Nah ini dia 910 HZ Flow. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut terkait dengan si 910 HZ Flow ini, Mas John akan sedikit ceritain dulu nih. Jadi di 910 itu ada series paling bestseller namanya HZ, ada HZ Strike, ada HZ Vision, ada HZ 1.5. Nah, si HZ itu dia ngeluarin kategori race. Jadi di HZ itu ada yang kategori race-nya itu ada HZ Pro yang pertama kali keluar. Itu tiernya itu di tengah-tengah tuh kalau HZ Pro. Nah, di bawahnya si 910 ciptain itu ada HZ Flow. Ini nih HZ Flow. Dan di atas, paling atas itu ada HZ Elite namanya. Dan itu akan dikeluarin oleh 910 di Spring Summer 2025 nanti. Nah, ketiga sepatu itu mempunyai kategori race yang sama, kategori race, tapi mempunyai karakter yang berbeda. Jadi dari kelas bawah, tengah, bawah ada HZ Flow, tengah ada HZ Pro, dan ada HZ Elite yang paling atas. Super shoes-nya dari 910 lah kita sebutnya ya. Nah, kita sekarang akan bahas HZ Flow nih. Kalau kemarin sudah pernah kita bahas HZ Pro, sekarang ini kita bahas HZ Flow. Series sepatu race paling terendahnya dari kategori HZ. Oke. Menarik kita bahas, dan sebelum kita bahas dari bahannya atau materialnya, kita bahas dulu dari desainnya dulu nih host. Nanti ini ada 4 warna, yang ready itu udah di warna biru sama warna merah. Nah, ini Mas John pegang yang warna birunya nih. Ini perpaduan antara warna biru tua ya di bagian atasnya ini. Terus mesh-nya juga pakai warna biru tua sebenarnya, tapi karena bahannya bahan mesh jadi terlihat agak sedikit muda. Dan ada aksen garis-garis. Terus ada logo 910-nya nih di bagian upper luar sama upper dalamnya juga ada. Dan midsole-nya dia pakai warna biru tua ke biru sedang gitu. Bukan biru tua dan nggak biru muda juga. Tuh, karena ada yang lebih muda ini, seperti ini. Terus di bagian belakangnya ini ada tulisan Strike Flow. Nah, ini yang bikin bingung nih. Ini sepatunya namanya HZ Flow. Tapi di belakangnya ada tulisan Strike Flow. Ini HZ Strike Flow atau Strike Flow atau HZ Flow. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan nih. Ya, mungkin kalian pecinta 910 bisa menjelaskan, bisa tulis di kolom komentar, atau dari pihak 910, desainer 910 bisa nyasar ke sini atau berkunjung ke sini, bisa tulis aja di kolom komentar untuk mengklarifikasi kenapa ada tulisan Strike Flow-nya di sini. Kenapa nggak HZ Flow aja yang ditulis di sini ya. Oke, di bagian belakangnya seperti ini. Ada sisa-sisa di bahannya ini. Dia tujuannya mungkin sama seperti HZ Strike ya, yang bisa ditekuk dan bisa dikeatasin juga ini. Ini nanti ada rasanya juga kok. Feel-nya ketika kita pakai. Nanti kita jelasin. Dia uppernya nih menggunakan upper monomesh ya, bahan monomesh. Monomesh itu merupakan upper unggulan yang biasa dipakai sama sepatu lari lokal, dan dia feel-nya itu breathable-nya oke, bagus, cukup bagus ketika sepatu lari uppernya itu pakai bahan monomesh atau mesh yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Jadi adem banget, sirkulasinya cukup baik dan ringan. Itu yang paling penting. Menggunakan upper monomesh itu pasti ringan, dan juga dia breathable-nya, tingkat sirkulasi udaranya cukup baik. Dan dipadukan juga dengan aksen-aksen seperti ini. Ini menggunakan bahan atau terbuat dari digiprint
bukan Hyperwave, bukan PU, tapi dia pakai Digiprint. Ini stiffnya atau kekakuannya itu sama seperti Hyperwave, cuman lebih ringan host. Kalau dibandingkan dengan menggunakan Hyperwave yang full, dia akan agak sedikit berat. Dan ini pakai Digiprint di bagian aksen sininya ini. Dan ini lumayan membentuk kerangka sepatunya juga. Nah, Hyperwave-nya ini diminimalisir sama si 910-nya ini, cuman dipakai di bagian belakang sini aja. Tuh ya, belakang sini bagian Hyperwave-nya, dan ada heel counternya juga di bagian belakang yang benar-benar melindungi kita ketika kita pakai saat berlarian di race gitu. Lumayan keras host. Dan kita lanjut ke bagian tali sepatunya. Tali sepatunya ini pakai tali pipih yang bergerigi tentunya ya. Ini ciri khas dari Haze Pro. Ini nggak ada bedanya dengan Haze Pro. Dia ringan dan tidak mudah lepas gitu karena ada gerigi-geriginya gitu. Overall cukup baik performa dari tali sepatu dari Haze Pro dan si Haze Flow ini. Terus lidah sepatu nih yang menarik, ini hampir sama seperti di series Haze Pro, cuman bahannya mungkin ya agak sedikit berbeda, dia lebih agak sedikit kasar gitu. Cuman kalau kita pakai kaos kaki dan kita pakai di sepatu ini nggak begitu ganggu banget sih lidahnya, karena ini nggak terlalu kaku dan dia lemes, elastis, dan enak sih di punggung kaki kita gitu, nyaman gitu, sopan bahasanya. Ketika kita pakai sepatu ya yang ada di yang midsole-nya ya, empuknya, bouncy-nya, stabilnya itu kan semua ada di bagian midsole-nya ini. Nah, midsole ini klaim dari 910 dia menggunakan bahan bubble infuse. Bahan bubble infuse yang mana dia itu mempunyai karakter empuk, bouncy juga. Nah, stabilnya Mas John belum nyobain ini di pace kenceng sih. Mungkin bisa jadi ya stabilnya dapet, karena ini juga nggak terlalu empuk banget buat daily. Mungkin stabilnya dapet, dan karena ini kategori race harusnya sih stabilnya, responsifnya dapet. Cuman tadi Mas John pakai di 5 km dan di pace 5, pace 6, nggak yang pace 4, pace 3. Kalau di 6 itu sih dapat sih host stabilnya, yang Mas John rasain nggak begitu goyang banget, bener-bener ngeredam getaran kaki kita. Dan nggak tahu sih, kalau ini kan memang untuk race ya. Kalau race kan biasanya pelari-pelari itu kebut-kebutan tuh, ada yang di pace 4, pace 3. Nah, Mas John belum pernah nyobain tuh sepatu ini karena ya nggak kuat host. Nafasnya nafas tua dan perutnya udah nggak memungkinkan untuk pace 3, pace 4. Uniknya lagi, dia ada disematin plate. Nah, plate-nya itu dia full si plate-nya ini nih. Nah, jadi si plate-nya ini full, cuman dia bahan plate-nya itu pakai plate TPU, bukan plate karbon ya. Ini Mas John akan klarifikasi atau akan kasih tahu ke kalian semua. Ini bukan carbon plate, tapi ini paket plate TPU. Plate TPU yang digunakan stiffnya juga lumayan dapat nih host. Kaku nih. Kalau kalian pakai tuh, atau dicoba kalian beli ya, mampir ke toko Sportholic, kalian giniin. Nah, stiffnya dia dapat. Jadi kalau kalian pakai di pace 5 ke atas, 4, 3, 2, itu bakal keluar juga sih si energy return, stiffnya, hardness dari si plate ini, walaupun dia pakai plastik, walaupun nggak semaksimal karbon ya, karena teorinya semakin dia stiff atau semakin dia kaku atau keras ketika giniin, ditekuk gitu, dia akan mengeluarkan energi return yang maksimal gitu. Dan di Haze Pro itu klaimnya dari 910 itu cuman di 40% atau 60% ya, saya lupa si karbonnya. Nah, yang 100% karbon ini akan dikeluarin di series Haze Elite-nya. Nah, itu lebih stiff lagi nih, lebih keras lagi. Jadi energi return-nya itu bener-bener maksimal banget, dan itu memang peruntukannya untuk elite marathon gitu. Itu nanti di Haze Elite. Kalau sudah datang nanti kita review lagi. Jadi intinya
energi return yang dikeluarkan dari si plate TPU ini bakal kalian rasain juga kok, jadi nggak perlu khawatir. Ini bukan gimmick doang, ini memang ada kerjanya. Si plate ini bukan cuma nyempil untuk hiasan, carbon plate nih, bukan. Jadi dia ada andilnya juga, energi return yang kita rasain juga bakal keluar gitu. Tapi ingat, ketika di pace tinggi ya, pace 5, 4, 3 gitu, kalian bisa baru ngerasain keluar si energi return yang diberikan oleh ini. Dan ini cocok banget nih buat kalian yang mau atau yang baru memulai ikut event-event maraton ya, atau mau fokus menjadi pelari profesional gitu, yang benar-benar ingin aku mau nyiptain, meningkatkan personal base aku. Nah, ini cocok banget nih buat pemulanya. Karena apa? Karena kalau kalian beralih nih pertama dari sepatu daily-nya yang non carbon plate langsung ke carbon plate, kadang-kadang kaki kita itu adaptasinya kaget gitu. Nah, ini cocok nih diciptakan karena dia stiffnya nggak terlalu keras banget, dan adaptasi antara non karbon ke karbon nanti ini cocok banget. Ini di tengah-tengah gitu, host. Jadi nggak terlalu yang ekstrim banget, karena kalau kalian nanti baru rotasi nih dari non karbon ke karbon, biasanya sesuai dengan pengalaman teman Mas John itu di lututnya akan ada kayak sedikit hamstring gitu ya. Walaupun di teori kedokterannya belum ada itu sepatu carbon plate untuk daily atau segala macam, itu belum ada. Cuman pengalaman dari teman-teman Mas John itu merasakan seperti itu. Jadi alangkah baiknya buat kalian yang mau mulai berlari, kalian benerin dulu lari kalian, dari mulai langkahnya, pijakannya, terus nafasnya, dan gerakan tubuh ya. Ini sudah Mas John pernah bahas juga sama pelari Alia ya, nih videonya, kalian bisa tonton itu biar kalian bener dulu nih larinya, baru kalian beli sepatu yang support dengan performa kalian sendiri. Jangan salahin sepatu 2 juta tapi larimu masih asal-asalan, nanti disalahin sepatunya. Sayang juga kan, sepatunya udah 2 juta, udah mahal, tapi disalahin. Nah, padahal kalian sendiri yang salah sebenarnya larinya gitu, host. Jadi memang sekarang ini lari nggak cuman asal lari ya, ada teorinya, sekarang ada atur nafas segala macam, ada latihannya, ada lesnya, bahkan ada coachnya juga. Wah, kalau dulu mah asal bangun pagi, nyeker, bangun tidur masih ada healernya, langsung lari, aman. Tapi nggak apa-apa juga. Outsole-nya ini unik, menarik kita bahas karena ini baru pertama kali Mas John pegang atau review sepatu yang outsole-nya itu transparan. Nah, ini bukan pakai karet rubber, host, melainkan dia pakai CPU rubber. Jadi bedanya apa sih, Mas John? Kalau kalian sekilas ya, kalian nih main ke toko nih, ambil sepatu Haceflow ini, kalian yang pertama rasain ketika kalian pegang ini, pasti ngiranya, ekspektasi kalian pasti bakal licin. Karena apa? Ini lembut, nggak kasar, nggak sekasar karet rubber ya. Jadi dia lebih halus gitu permukaannya, walaupun ada gripnya juga ya, tapi dia lebih halus dibanding karet rubber yang lebih, bahasa Solo Jawanya tuh keset ya, atau lebih kasar gitu lah, host. Dia lebih halus, cuman ketika Mas John dipakai ini di medan aspal dan beberapa tanah juga, itu gripnya lebih dapat malah, host. Lebih dapat ini nih timbang rubber, lebih ngegrip ini. Gak tahu kenapa ini juga Mas John heran nih bisa seperti ini, atau karena gripnya sebenarnya banyak jadi transparan, ini seolah-olah kayak nggak ada gripnya gitu, atau gimana, atau memang CPU sifatnya seperti itu. Nih Mas John juga nggak tahu nih. Bisa kalian jelasin mungkin pendapat kalian juga di kolom komentar ya. Yang jelas ini lebih ngegrip ya, nggak licin. Outsole-nya di medan aspal dan tanah masih oke. Dan hujan sekalipun juga oke, dan support untuk long run maraton di 42 km, dan tentunya mempunyai durability yang cukup baik di bagian outsole-nya ya. Seperti biasa untuk sepatu lari itu satuannya atau patokannya di size 42 ya. Di size 42, Haceflow ini mempunyai berat 240 gram. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kakaknya Haceflow, susah sekali.
HZ Pro itu dia jauh lebih ringan. Mungkin karena dia pakai karbon pakai plate TPU. Kalau si Pro-nya itu pakai carbon plate, dan dia midsole-nya dan upper-nya itu juga berbeda. Hyperwave juga yang digunakan si HZ Pro ini juga banyak. Mungkin salah satunya itu ya yang menjadi faktor utama si HZ Pro itu berat. Dan ini ringan sih, termasuknya 240 gram. Mempunyai plate-nya, walaupun plate TPU, midsole-nya, upper-nya itu yang tadi saya katakan karena dipakai monomace, dan penggunaan hyperwave-nya ini yang nggak terlalu banyak itu sih yang faktor utama si sepatu ini mempunyai bobot yang ringan gitu. Jauh berbeda, 50 gram selisihnya dengan HZ Pro. Nah, ngomongin soal harga, si HZ Flow ini dia mempunyai retail di 999.000 atau 1 juta. Cuman nggak perlu khawatir kalau kalian belinya di Sportholic, kalian tinggal screenshot nih video ini dan bukti kalian sudah nonton Sportholic ini, screenshot nanti dikirim ke admin kita, kalian dapat tambahan diskon host. Jadi 800 ribuan aja. Nah, nanti kalau kalian mau belinya di online, kalian bisa datang ke marketplace kita. Linknya nanti kita kasih di deskripsi. Atau kalian bisa datang ke offline store kita juga buat nyobainnya. Sepatu ini ada di Solo, di Kartasura ya, di Solo. Terus dan ada di Solo Tigo juga. Ingat, screenshot video ini, tunjukin ke kasir atau tunjukin ke admin. Kalau sudah nonton ini, kita akan kasih diskon 20% ke Sobat Holic yang ada di sana. Oke? Dan kesimpulannya, sepatu ini dia mempunyai pertama karakternya tuh ringan. Ringan banget. Karena dia di 240 termasuknya sepatu ringan ya, 250 ke bawah itu termasuknya sepatu ringan. Terus dia karakter di midsole-nya itu empuk, bouncy, stabilnya dapat ya. Walaupun saya belum coba di pace kenceng 34, tapi bisa dibilang ini stabilnya dapat. Dan energi return-nya yang disematin oleh plate TPU-nya ini juga keluar host. Ya walaupun plate TPU ya. Jadi jangan berekspektasi energi return seperti carbon plate itu ya jelas enggak, berbeda. Jauh. Tapi ini cukup oke buat kalian yang baru memulai lari atau ikut event-event long run gitu. Dan ngomongin soal durability, mungkin saya khawatir di bagian uppernya sini sama midsole-nya ini ya. Tapi kalau si outsole-nya ini dia mempunyai tingkat durability yang cukup bagus sih. Nggak gampang aus karena dia pakai CPU rubber. Dan first time ini kayaknya sih Mas John prediksi ini di 2 tahunan penggunaan ya. Bakal awet. Dan overall puas Mas John. Oke, jadi gitu. Mungkin sedikit review terkait sepatu HZ Flow ini ya. Buat kalian yang udah pernah nyobain sepatu HZ Flow ini atau sepatu 910, sepatu running 910 lainnya, bisa tulis di kolom komentar, bisa di-share ke kita-kita, ditulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan apa, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas atau kita respon satu persatu. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah terus mendukung sampai titik ini. Sobat Holic semua dimanapun kalian berada, terima kasih banyak, I love you so much. Pokoknya saya hanya bisa berterima kasih dan saya mohon bisa terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Share juga ke teman-teman kalian ya. Sebanyak-banyaknya ke relasi ke kalian atau ke teman-teman komunitas kalian, biar kita semakin semangat dan terus bisa memberikan informasi-informasi yang kita punya ke kalian semua. Kita sharing aja, dan pengalaman lari kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Mau di-reviewin sepatu apa lagi, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke? Sehat selalu Sobat Holic semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.